Shalom adik-adik, bagaimana hari ini kabarnya? Semoga tetap sehat dan tetap antusias ya. Hari ini kakak mau bercerita tentang dua orang bapak, yaitu Bapak Paulus dan Bapak Silas yang ada di dalam sebuah penjara. Nah, mereka di dalam penjara, tangan dan kakinya diikat oleh rantai adik-adik. Tapi walaupun dalam keadaan yang tidak menyenangkan, Bapak Paulus dan Bapak Silas tetap mengucap syukur sama Tuhan. Pada tengah malam, mereka bernyanyi dan memuji Tuhan. Lalu tiba-tiba sebuah gempa terjadi. Dan sendi-sendi penjara pun goyah, pintu-pintu terbuka, dan rantai yang mengikat mereka terlepas. Nah, mau tahu bagaimana ceritanya? Yuk saksikan video ini. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi. Kami bertemu dengan seorang hamba perempuan. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu, yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi." Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa sulung, lalu berlari masuk
Dan dengan gemetar ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. Lalu mereka meninggalkan penjara itu. Berangkatlah kedua rasul itu. Ku mau seperti Paulus dan Silas, bersukacita senang selalu. Walau musuh menyerangnya, tetap setia pada Tuhanku. Aku mau hidup seperti Daud, bersukacita senang selalu. Walau musuh menyerangnya, tetap menurut pada firman-Nya. Ku mau seperti Paulus dan Silas, bersukacita senang selalu. Walau musuh menyerangnya, tetap setia pada Tuhanku. Aku mau hidup seperti Daud, bersukacita senang selalu. Walau musuh menyerangnya, tetap menurut pada firman-Nya. Aku yakin Allahku yang bela, Allah kuat dan perkasa. Nah, gimana adik-adik? Sudah menyaksikan videonya kan? Ya, dari cerita tadi kita bisa belajar kalau Tuhan kita itu hebat dan luar biasa ya, bisa membebaskan Paulus dan Silas dari penjara dengan cara yang ajaib. Tetapi yang lebih dahsyat lagi, dalam cerita itu kita tahu bahwa Tuhan Yesus mengasihi kepala penjara juga. Sehingga dengan perantara dari Paulus dan Silas, kepala penjara itu akhirnya bertobat, percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Bahkan bukan hanya itu saja adik-adik, seluruh isi rumahnya pun menjadi selamat. Nah, melalui cerita tadi kita belajar bahwa Tuhan sangat mengasihi seluruh umat manusia yang berdosa. Pengampunan yang Tuhan sediakan untuk setiap orang yang percaya kepadanya tidak dibatasi oleh pangkat, kekayaan, bahkan apapun. Ketika Tuhan mau mengampuni, bayangkan dalam keadaan di penjara pun Tuhan bisa pakai Paulus dan Silas loh untuk menjadi alat Tuhan untuk menyelamatkan kepala penjara, bahkan seluruh keluarganya. Nah, adik-adik, semoga cerita Paulus dan Silas tadi bisa memberkati ya, dan juga adik-adik bisa belajar dari situ. Terima kasih adik-adik sudah menyaksikan videonya, sudah mendengarkan cerita hari ini. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya. Bye.